Fitri bi ghurubi syamsi. Wajib oleh zakat fitrah dengan sebab terbenamnya matahari. Akhir yaumin min ramadana, pada akhir hari dari bulan Ramadan. Wa awwala juz'in min syawalin, dan awal juz dari bulan Syawal. Idza kana hurran, bila adalah ia orang merdeka. Fayajibu alaihi fitratu nafsihi wa fitratu man alaihi ma'unatuhu. Maka wajib atasnya oleh menfitrahi dirinya dan menfitrahi orang-orang yang wajib atasnya membiayainya. Min zaujatin, daripada istri, wa walidin, orang tua, wa waladin, dan anak, wa abdin, dan budak. Idza kanu muslimina, apabila adalah mereka itu muslim. Wa wajada ma yu'addi anhum, dan ia mendapati akan sesuatu yang ia membayari untuk mereka. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil 'aidi, haram hukumnya menunda-nunda zakat fitrah dari hari lebaran. Fa in akharaha, maka jikalau ia menundanya, asima, maka berdosa. Wa sarat qada'an, dan menjadilah itu qada. Kita beda dulu dah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, pada malam hari ini kita membahas tentang hukum zakat fitrah. Kalau berbicara zakat fitrah, maka ada beberapa pembahasan yang kemudian kita perlu ketahui. Yang pertama, kapan permulaan diwajibkan zakat fitrah itu? Lalu kedua, apa hukum zakat fitrah itu? Ketiganya, siapa yang diwajibkan membayar zakat fitrah? Keempatnya, siapa-siapa yang wajib dibayari zakat fitrahnya? Kelimanya, ukurannya berapa yang kudu dikeluarin? Ini barangkali paparan-paparan kalau ngomongin zakat fitrah. Kapan pertama kali zakat fitrah diwajibkan? Zakat fitrah mulai disyariatkan di dalam Islam pada tahun kedua Hijriah. Sama di tahun itu puasa Ramadan mulai diwajibkan. Sama di tahun itu juga sholat jenazah mulai diajarkan. Tepatnya tanggal berapa zakat fitrah ini mulai diwajibkan? Ramadan tanggal 27 Ramadan. Lebaran kurang 2 hari. Mulai diwajibkan zakat fitrah. Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berbicara surat Al-A'la ayat berapa ya? Qad aflaha man tazakka. Kata Ibnu Umar, ini ayat sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Zakat apa? Ini ayat turun di bulan Ramadan, berbicara tentang zakat fitrah. Begitu Imam Baihaqi meriwayatkan hadis
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berbicara ayat qad aflaha man tazakka. Kata Imam Ibnu Umar, ini ayat turun di bulan Ramadan, berarti zakatnya namanya zakat fitrah, tepatnya 2 hari sebelum Lebaran, sebelum Lebaran 2 hari. Zakat kan banyak, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat fitrah ini zakat badan namanya. Zakat fitrah. Mana dalilnya zakat fitrah itu wajib? Di dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan, pun juga di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis pun juga sama, mengerucut dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min burrin min tamarin wa sa'an min sya'irin ala kulli hurrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitrah, 1 gantang fitrah daripada makanan pokok, bisa kurma, bisa jelai jagung, bisa dan lain sebagainya, beras, kepada tiap-tiap muslim yang merdeka yang diwajibin ngeluarinnya. Ini dalil tentang zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kapan wajibnya zakat fitrah? Wajib zakat fitrah bila mengalami 2 unsur. Itu kata kitabnya, wa tajibu zakatil fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Zakat fitrah itu wajibnya kita keluarin bila 1 mengalami akhir Ramadan, 2 mengalami awal Syawal, 3 ada barang yang kudu dikeluarin. Ya kalau kita miskin nggak punya apa-apa, biar ngalamin juga enggak gitu. Kita bahas 2 dulu dah. Ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Yang wajib zakat fitrah kalau kita ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau salah satu doang tidak. Kapan Ramadan berakhir? Hah? Maghrib. Kapan Syawal masuk? Maghrib. Bila ada orang hidup di Maghrib, ngalamin akhir Ramadan, ngalamin awal Syawal, wajib zakat fitrah. Contoh, ada bayi yang lahir tengah 7, nih tengah 7 tuh. Anggapan malam takbir nih, malam nih ya. Sekarang nih pas tengah 7 tuh, contoh tengah 7-nya. Baru ngelahirin tuh perempuan. Tengah 7. Tuh bayi wajib zakat, dizakatin gak tuh? Wajib. Wajib. Bayi tuh? Wajib. Kenapa belum? Setengah 7 apa nih? Setengah 7 mau lebaran. Setengah 7 awal Ramadan. Ini tengah 7 lahir nih, sekarang baru lahir. Wajib dizakati nggak tuh bayi? Wajib. Kenapa? Mengalami keduanya. Ngalamin akhir Ramadan. Iya. Iya kan setelah maghrib sudah masuk. Akhir Ramadan, awal Ramadan di maghribnya. Rafli, anak muda, nih memperhatikan. Wajib enggak? Kenapa enggak? Enggak ngalamin akhir Ramadan. Dia ngalamin awal Syawal enggak? Ngalamin. Akhir Ramadan?
Hah? Iya tengah 7. Ini sekarang nih akhir Ramadan atau awal Syawal nih? Dari bayi ini lahirnya di akhir Ramadan apa di awal Syawal? Awal Syawal. Akhir Ramadan, awal Syawal. Ini bayi ini wajib dizakat enggak? Hah? Tidak wajib. Sebab dia ngalamin awal Syawal doang. Tidak ngalamin akhir Ramadan. Doa. Orang dari tengah 6 tadi sekarat, tengah 6 sekarat. Tengah 7 nih wafat. Sekarang nih wafat. Wajib zakat enggak tuh mayit? Kenapa emang? Masih hidup. Ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Begitu. Ada orang nikah sekarang nih. Nikah. Kita nikah. Ini kan malam takbir nih. Sekarang nih nikah. Itu bini kita wajib kita zakat enggak? Ulang. Nikah. Ini kan nikah nih sekarang nih. Malam takbir nikah. Ini malam pokoknya nih malam apa nih sekarang nih? Takbir. Malam apa nih harinya? Malam Sabtu. Ini besok lebar. Ini malam nih kita nikah. Nikah nih malam. Kan habis itu nikah, saya terima nikahnya Hindun putri Bapak Anu dengan mas kawin sekian tunai, udah. Nah kan udah jadi bini kita tuh. Udah resmi, kita udah unjuk-unjukin sekarang nih. Ini wajib kita keluarin zakat enggak nih? Enggak. Bini kita. Enggak kan udah takbiran. Hah? Enggak. Kenapa? Akhir Ramadan. Mengalami akhir Ramadan. Pada waktu akhir Ramadan dia bini kita belum? Belum. Oh belum. Awal Syawal? Oh iya. Wajib zakat enggak? Tidak. Tuh begitu. Enggak wajib. Ini garuk-garuk kenapa Pak Jalim nih? Kalau nggak jelas ditanya, jangan garuk-garuk. Begitu. Ini kudu kita dua ini unsurnya dua. Ada orang meninggal tadi tengah 6 meninggal. Habis mikirin macet, jalan macet banget. Tengah 6 meninggal di mobil lagi belum ke rumah sakit. Meninggal tengah 6. Di zakat tinggal tuh. Zakat. Kenapa? Zakat tinggal. Ini yang benar nih. Tidak. Hah? Tidak. Kenapa dia? Nggak masuk akhir Ramadan. Ngalamin akhir tapi pada waktu awal Syawal datang dia udah iya. Ini paham nggak tuh? Paham. Kudu dua nih unsur nih. Nggak boleh kalau nggak terpenuhi dua ini. Tuh akhir yaumin min Ramadan wa awwala juz'in min Syawal. Dua. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Wajib tuh zakat fitrah. Wajib. Itu wajib. Mulai itu orang diwajibin zakat fitrah di malam takbir. Kalau hidup dari tadi ngalamin. Begitu. Udah paham belum tuh? Baik. Dua tuh unsurnya. Akhir Ramadan awal Syawal. Ini namanya zakat fitrah wajib. Secara umum zakat fitrah ini hukumnya ada 5. Kita ambil dari mubah dulu biar berurutan. Pertama mubah, boleh. Kedua wajib. Ketiga sunat. Keempat makruh. Kelima haram, biar berurutan. Itu zakat fitrah tuh. Kapan mulai boleh orang ngeluarin zakat fitrah? Malam pertama Ramadan. Boleh ngeluarin zakat fitrah. Boleh. Kalau ngalamin Ramadan.
dari mulai malam pertama Ramadan kita balik. Kita nggak mau cerita besok Lebaran nih, ganti lagi nih harinya. Ini malam pertama nih. Tadi tuh akhir Sa'ban. Ini malam pertama Ramadan. Ini malam Sabtu nih. Seumpama. Nih, taraweh gratisan. Taraweh. Begitu. Ramadan tuh. Ini malam udah boleh kita ngeluarin zakat fitrah. Seumpama ada orang anaknya kayak biji tasbih 30 punya anak, kan banyak. Iya, jadi kita mau angsur malam ini satu boleh, baru boleh doang. Arti boleh ini bagaimana? Anda ini orang yang kita keluarin zakat nih hidup terus sampai malam takbir, jadi zakat fitrahnya. Yang kita keluarin tuh jadi biasanya masjid-masjid kan dari tanggal 20 udah ngambil, tuh masih boleh. Hukum boleh dari mulai malam pertama Ramadan. Boleh. Artinya boleh begini, kita ngeluarin zakat sama tetangga kita yang miskin tuh. Ini malam, ini baru malam. Udah puasa belum? Udah puasa belum? Kapan puasanya? Besok. Ini malam kita udah ngeluarin, kasih zakat buat anak kita atau buat orang tua kita yang miskin. Nanti siapa belum keluarin. Udah kita keluarin. Ternyata tanggal 15 Ramadan wafat. Itu anak. Tanggal 15 Ramadan wafat. Lah, ngalamin akhir Ramadan enggak tuh anak? Enggak. Ngalamin awal Syawal enggak? Enggak. Itu yang dikeluarin tuh boleh kita datangin lagi tuh sama si miskin. Nyai. Itu beras yang udah saya bagi tuh kagak jadi sebab anak saya mati. Jadi sini beras sini. Boleh. Kurang ajar. Ini bab lain. Ini zakat kagak jadi. Diambil lagi, iya boleh. Kalau mau ambil lagi, kebangetan. Bab lain. Kita nggak mau ngomongin kebangetan, tapi zakat fitrahnya nggak jadi. Sedekah jadi dah. Kalau begitu, sedekah. Begitu. Tuh begitu. Itu yang pertama. Mubah. Kedua wajib. Tuh yang tadi. Bila ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal wajib zakat. Wajib zakat. 3 sunat. Ini sunat ini bukan ganjaran sunat, paling tinggi ganjaran zakat fitrah. Kapan tuh? Bila terbit fajar hari Id sampai sholat Id. Bahasa gampangnya habis sholat subuh sampai sholat Id. Itu paling gede ngeluarin zakat fitrah ganjarannya. Paling gede tuh. Habis sholat subuh sebelum sholat Id, anterin ke rumah orang miskin, paling gede ganjarannya. Subuh 4 makruh. Kapan tuh makruh? Habis sholat Id, sebelum maghrib. Habis sholat Id sebelum maghrib, makruh. Kelima, haram. Kalau udah habis hari rayanya. Kalau lebaran Sabtu udah azan maghrib, malam minggu udah malam tanggal 2 Syawal, haram. Tapi kudu dikeluarin. Tuh tadi tuh haram menunda zakat dari hari Id. Kalau ditunda-tunda dosa. Tuh gitu. Jatuhnya qadha. Itu waktu tuh aturannya. Jadi tadi
Yang namanya zakat fitrah wajib, pertama bila ngalamin akhir Syawal, kedua bila ngalamin akhir Syawal, akhir Ramadan, kedua bila ngalamin awal Syawal, tiga bila ada barang yang untuk dikeluarin, ada lebih dari nafkah anak bini pada waktu maghrib tuh wajib zakat fitrah. Kalau nggak ada, enggak. Kita nih sekarang nih nggak ada. Jangankan buat zakat fitrah, buat makan aja nggak ada. Malam takbir nih, saking apanya tuh orang? Saking miskinnya. Ini orang kagak wajib zakat fitrah. Masalah nih malam orang banyak ngasih zakat sama kita, sampai kita menjadi OKB, orang kaya baru. Habis 2 ton dapatnya nih malam. Kan banyak juga ya 2 ton, kan bisa dagang tuh kita. Orang kaya baru kagak wajib zakat. Lo ngalamin akhir Ramadan awal Syawal miskin, enggak zakat kagak apa-apa. Tapi aneh mau pengen zakat aja dah, enggak enak banget. Iya monggo. Tapi agama enggak wajibin, wong dia susah. Begitu. Tuh zakat fitrah. Tuh. Siapa yang wajib menzakati fitrah tuh? Kepala rumah tangga. Yang wajib zakat fitrah itu yang dibebani oleh agama, kepala rumah tangga. Waduh, saya masih bujangan. Iya, ente juga sama. Begitu. Maksudnya kalau orang dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak, yang wajib ngeluarin lakinya. Istri enggak wajib. Biar kaya raya, lakinya miskin raya. Miskin banget gitu. Habis tadi kaya raya gitu. Ini bininya kaya, lakinya miskin. Enggak wajib tuh bini ngeluarin zakat fitrah, enggak wajib. Karena yang diwajibin laki. Bini mah biar duitnya banyak, enggak diwajibin ngeluarin zakat. Yang diwajibin siapa? Lakinya. Lakinya miskin, iya lakinya. Tapi kata si bini yang kaya raya tuh, enggak enak saya kalau nggak ngeluarin zakat. Ya udah, ente keluarin boleh. Terus dikasih siapa? Kasih orang miskin yang terdekat. Suami. Suami. Siapa itu? Suami. Lakinya. Kasih, bang, zakat fitrah aneh. Kasih lakinya. Kata lakinya, iya mak, ini buat makan besok. Orang dikata kagak wajib, ngotot. Ya begitu. Kan dibilang kagak wajib dia. Iya kagak wajib, makanya jangan, makanya udah laki ente. Anak ada 2. Kalau anak mau, kalau bini udah murni aja kagak wajib. Anak kalau yang di bawah 15 tahun kita tanggungannya belum balik. Tapi udah di atas 15 tahun masih miskin, anak kita miskin juga. Tapi kayak masih SMA gitu ya. Kalau begitu kita ngasih dia yang niat dia. Yang niat nggak boleh kita. Udah balik. Kalau yang tadi anak yang belum balik sama bini yang niat kita doang. Anak kita, bini kita nggak perlu niat. Udah kita doang yang niat. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya dan anak bini saya. Masuk anak yang umurnya di bawah balik. Begitu maksudnya. Yang belum balik. Kalau yang udah balik miskin.
Dia suruh niat sendiri. Tapi udah berumah tangga, ini balik, udah berumah tangga. Anak kita miskin, enggak kita wajib ngeluarin. Buat dia. Tapi kita ngeluarin, wajib kita kasih dia. Kasih dia. Boleh kita kasih zakat sama anak kita. Yang miskin, yang rumahnya enggak serumah dengan kita. Kita punya anak miskin, udah berumah tangga, kasih zakat. Zakat harta kasih dia. Miskin masalahnya. Buat itunya aja masih ngontrak. Buat makan susah, kasih. Ada anak kita yang satunya ngiri, yang udah kerja duitnya banyak. Ini ayah pilih kasih, ngasihnya dia. Masa saya nggak dibagi beras sekarung, dia dibagi. Kita jadi ayah bilang, nah nanti malam tahajud lo doa minta miskin kayak dia. Baba bagi. Begitu. Iya begitu, proporsional. Jangan kita ngiri apa kita bagi borok kita, saudara nolongin saudara. Begitu. Itu bapak kita nolongin gak kasih. Suruh doa malam tahajud 2 rakaat aja. Kuliah dulu minta tuh, ya Allah miskinin kaya saudara biar bapak bagi. Yuk saya bagi. Begitu. Habis punya saudara kejam kayak begitu, punya anak nggak benar. Begitu baru dia bagi kayak kita bagi agak boleh. Begitu. Anak kita yang udah dewasa, udah berumah tangga, ya udah punya rumah tangga sendiri, zakat sendiri dia, nggak ada kewajiban kita. Budak sekarang nggak ada budak. Budak kewajiban kita. Budak tuh manusia dijual, sekarang nggak ada. Di Sunda pun yang ada budak-budak letik. Itu bukan budak ini nih, bukan. Pembantu. Apakah pembantu wajib kita ngeluarin zakat buat pembantu? Ada 2 pembantu. Bila pembantu itu tidak kita gaji, kewajiban kita ngeluarin zakat fitrah. Kalau tidak kita gaji, artinya dia kerja sama kita, makan minum, nggak kita gaji, jadi nggak punya duit buat beli berasnya. Kewajiban kita. Tapi kalau kemudian pembantu itu kita gaji, biar apa bulanan apa harian, yang penting kita gaji, artinya punya penghasilan, maka kewajiban zakat fitrah dirinya. Kita nggak wajib, tapi kalau kita mau nolongin dia bagus. Nih, gua beliin beras 3,5 liter, lo zakat, itu cakep. Tapi tidak diwajibin kita sama agama begitu, enggak. Gitu, enggak ditekan, artinya enggak dosa andai kita enggak keluarin juga. Pembantu. Jadi sesudah kita ngeluarin zakat fitrah buat diri kita, buat bini kita, masih lebih lagi buat anak kita, begitu seterusnya. Itu zakat fitrah. Ngeluarinnya. Jadi siapa yang diwajibin? Ya muslim yang punya penghasilan kita, berumah tangga, anak-anak kita. Kita wajib ngeluarin. Itu zakat fitrah. Kalau orang miskin, enggak. Itu terusannya wala fitrata ala mu'sir. Ini mau dihabisin kan nih malam nih? Sedapatnya aja. Enggak nih, masa ada materi, ya kita habisin enggak apa-apa. Uraiannya aja deh yang kita habisin ya. Jadi kita nggak baca lagi berwaktu lagi. Uraiannya aja. Karena ini mafhum yang bawa nih. Orang miskin tidak wajib zakat fitrah. Nggak ada buat bayarnya. Gitu. Kalau ada, wajib. Kalau nggak ada, artinya ngitungnya kapan? Dari mulai malam hari Id sampai malamnya. Kalau kita nggak ada buat bayarin buat makan besok hari Lebaran,
ama buat makan malam kedua 2 Syawal, enggak zakat fitrah. Miskin tuh orang, fakir kata kita. Rumah punya di komplek Larangan Indah, apa perlu dijual nggak buat zakat fitrah? Kagak. Islam nggak wajib jual rumah demi membayar zakat fitrah. Biar rumahnya mentera, kalau dia butuh cuma 1 doang rumahnya, itu doang, ya udah ngemis minta zakat nggak apa-apa. Zakat fitrah. Yang tadi, berapa ukuran yang kudu dikeluarin? Apa dulu yang kudu dikeluarin zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini yang kudu dikeluarin makanan pokok. Wajib zakat fitrahnya makanan pokok. Jadi saudara kalau mau zakat tergantung saudara yang saudara makan. Kalau teman-teman ini sehari-harinya makannya duit, maka zakat fitrahnya duit. Kalau saudara ini sehari-harinya yang dimakan duit. Kalau makannya nasi, beras, berarti zakat fitrahnya beras. Pakai duit kagak boleh. Kagak boleh. Gitu. Tergantung yang dimakan. Biasanya makannya apa? Daun. Zakat fitrahnya daun. Zakat fitrahnya makannya apa biasanya? Beras, nasi. Oh iya, zakat fitrahnya nasi. Beras. Jangan duit, tidak bisa. Nabi tidak pernah berkata zakat fitrah pakai duit. Tidak pernah. Tidak ditemukan hadisnya. Baik itu di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim maupun Abu Dawud maupun Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi, Mustadrak Imam Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mu'jam At-Tabarani, Sunan Al-Baihaqi, dan Musnad Ahmad bin Hambal. 14 hadis buat rujukan hukum, kagak ada tupun zakat fitrah pakai duit. Semuanya pakai makanan pokok. Tergantung saudara makannya duit, ya zakatnya duit. Jadi biasanya makannya duit. Zakat fitrah pakai beras. Nabi udah atur kalau yang zakat pakai duit, zakat dagang, zakat harta. Kita punya harta, punya kos-kosan banyak, cukup senilai zakat, wajib zakat. Punya taksi banyak, zakat. Punya dagang kios, mie ayam, ada setahun untung sekian, dapat senilai 77 duit. Udah diatur sama Nabi. Mana yang kudu zakat duit, mana yang kudu zakatnya beras. Udah diatur. Jangan dibalik-balik. Ajaran Nabi. Begitu. Beras. Adakah ulama kan timbul? Kalau kita mau kita kasih longgar, tidak mau puyang. Takut nyenut doang. Adakah ulama yang membolehkan zakat fitrah pakai duit? Jawabannya ada. Ada. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Di luar madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tidak mentolerir pakai duit, tidak bisa. Sebab Nabi tidak pernah
berucap nilai, tapi yang berucap makanan pokok. Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah pakai duit. Boleh, bukan wajib, cuman boleh. Tetap bagusnya dalam Abu Hanifah pakai beras kalau kita melak, makanan pokok. Makanan pokok. Tapi Abu Hanifah memberikan opsi, boleh diduitkan, dinilai, diuangkan beras itu. Boleh. Selebih dari Abu Hanifah tidak ada yang mengatakan boleh diuangkan. Imam Abu Hanifah doang yang boleh diuangkan. Beras itu berapa berasnya yang kudu dikeluarin? Satu gantang fitrah, satu sok, bahasa Arabnya sok. Sok itu segantang fitrah. Segantang fitrah ini berapa? Ini dia, beda-beda ulama. Imam Syafi'i yang wajib beras aja, duit kagak sah. Yang kita sebut 3,5 liter. Itu segantang fitrah. Menurut Imam Syafi'i berapa? 3,5 liter. Imam Abu Hanifah berapa segantang fitrah itu? 5 liter. 5 liter. 5 liter. 5 liter. Boleh diuangkan. Boleh. Maksud kami, karena Islam itu luas, enak mengenakan. Terserah jamaah. Mau ikut yang mana? Mau ikut 5 liter boleh pakai uang. Mau ikut 3,5 liter harga mati, kudu beras. Silahkan saudara, tapi jangan dicampur. 3,5 liter pakai duit, namanya ngacak-ngacak ajaran. Namanya, saya ambil contoh beras seliternya 1.000, biar gampang ya nyontohnya. Seliternya 1.000. Imam Syafi'i ini segantangnya berapa tadi? Berarti kalau diduitin berapa? 3.500. Boleh nggak pakai duit? Nggak boleh dia. Nggak boleh. Abu Hanifah segantangnya berapa? 5 liter. Boleh nggak pakai duit? Boleh. Berapa duitnya berapa? 5.000. Begitu cara duitnya. Kalau biar rapi gitu maksud saya. Begitu. 3,5 liter. Ini Abu Hanifah boleh pakai duit. Kita ambil duit. Tapi berat 5 liter masalahnya. Kita ambilnya imam ini aja yang ringan. 3,5 liter. Jadi 3.500. Ini namanya ngacak-ngacak. Lo ngacak-ngacak bagaimana? Begini. Mohon maaf, bukan kami menghina masakan gitu ya. Kami memberikan analogi aja untuk memberikan pemahaman yang bisa difahami oleh kita. Makan di warung Padang pakai telur 10.000. Makan di warteg pakai telur 5.000. Contoh. Tapi kita di Padang ini bumbunya kental. Rumah makan Padang kan, tapi pengen harga warteg
Jadi pada waktu kita makan di warung Padang, pengen bayar 5.000, aneh makan di warteg aja 5.000, jadi aneh bayar 5.000. Boleh nggak kita ke warung Padang? Boleh nggak? Makan di warung Padang harga warteg, boleh nggak? Emang apa nggak boleh? Harganya bumbunya lebih kencang. Oh lain aturan. Iya. Makan di warteg tapi pengen bumbu Padang, boleh nggak sama dia? Kagak, lain. Jadi maksud saya harus sepaket gitu. Maksud saya harus sepaket. Jangan kagak sepaket. Itu namanya ngacak-ngacak. 3.500 pakai namanya makan di Padang harga warteg. Ketemu nggak? Kagak ketemu judulnya. Kalau pakai duit monggo, tapi 5 liter 5.000. Begitu maksud kita. Monggo terserah saudara deh tuh. Kalau mau pakai duit, begitu. Jadi kalau mau pakai duit 5. Jadi kalau beras itu harganya 7.000, berarti kalau pakai duit 3.500. Mintain 3.500. Ayo 3.500. 35.000. Kalau yang dimakannya segitu. Tapi ini murid kita sekolah kan suka ngambilin zakat tuh. Ada nggak sekolah yang ngambil zakat? Gitu. Tanggung jawab itu. Loh, kita mau pukul rata. Murid kita ini beda-beda ekonominya, beda-beda makannya. Loh, murid kita makannya yang harga 10.000. 10.000. Murid ini nih si A, madun, badannya gendut, gitu. Maaf abadi, itu kesinggung aja dia. Oh gitu, badannya gede. Emang dia orang kaya doyan makan gitu. Emang orang miskin kadang gendut ya, ini contoh doang dah, contoh, gak usah diprotes. Duitnya banyak, makannya yang 10.000. Loh, kudu zakatnya dia 50.000. Ada murid kita sekolah di kita, miskin sederhana gitu, makan yang 7.500, dia bayarnya 35.000. Kita pukul rata tuh sekolah, kita bayar mana pakai 3.500 lagi standarnya. Anggap deh 7.500 ya. Kalau 3,5 liter kan 25.000 gitu ya. Kan kira-kira begitu ya, 27. Hah? 24,5 ya. Kalau 7.000 seliternya 3,5 liter berapa tuh? 7 kali 3 aja 21. Udah berapa itu? 3,5 liter kali 7 itu berapa? 24. Ya udah 25 dah ya. Biar gampang ya. Kita tarikin 25 kan begitu ya. Nah begitu kan udah benar dari 25 tuh. 25. Kita tariki 25. Loh, padahal murid kita ini makannya berasnya harga 10.000. Tuh kurang dia. Kurang, tanggung jawab tuh. Begitu. Kita nggak bisa matok zakat fitrah seharga kita. Loh, dia makannya seharga berapa? Loh, ini lagi kita ngambil aja deh. Nyampur adukan boleh aja deh. Kita lagi ngomong begitu aja dah. Ngambilnya begitu, lagi ngomong boleh. Selagu-lagu kita agama, bukan kita ngikut agama, agama ngikut kita. Ini hancur nih. 7.000. Kalau murid kita ini makannya harga berasnya 5.000, masih mending. Sah dan ada lebih. Lumayan yang 2.000 infak itu. Yang 5.000. Ini yang 10.000 nih. Ini bagaimana tuh? Kagak sahnya dia, tanggung jawab siapa itu di akhirat? Begitu. Yang narik-narikin tuh. Maka amil itu, nih beruntung nih, kabar gembira buat amil. Amil tuh atau petugas zakat tuh
itu paling dulu masuk surganya. Amil, yang namanya amil paling dulu masuk surganya. Alhamdulillah kalau benar. Kalau benar. Kalau kagak benar paling dulu masuk nerakanya. Kalau zakat fitrah, kenapa Nabi zakat fitrah pakai beras? Sebab ini buat makan esok doang. Makanya 3,5 liter paling banyaknya orang punya anak cukup 3,5 liter buat sehari mah sampai malamnya gitu. Maksudnya Nabi 3,5 liter pakai beras. Begitu. Pakai beras yang dimakan. Kalau kita tergantung beras yang dimakan harga berapa dalam setahun rata-rata 7.000. Yo, beras harga itu. Kenapa Nabi kalau zakat fitrah dipakai beras? Saya kira, mohon maaf, sekolah-sekolah aja kagak mau ngambilin. Muridnya ada 4.000. Waduh, tuh buat gudang dulu. 4.000. Nggak mau tuh sekolah kalau pakai beras ngambilinnya. Lagi juga aman daripada korupsi kalau pakai beras. Itu pengurus masjid tanggal 15 Ramadan udah manggul 2 karung. Lo ditanyain mau dibawa kemana itu 2 karung itu. Ini tanggalnya baru berapa? 15 masalahnya. Tapi kalau duit seharga beras 2 karung dipanggul, ketahuan gak kira-kira? Kagak ketahuan, aman. Nabi enak nanti. Kalau seharga beras 2 karung tuh dipanggul, ketahuan gak kira-kira? Enggak tahu. Oh, enggak. Hah? Kalau di tengah. Oh, enggak ya, masuk kantong. Aman. Ini zakat fitrah, pakai beras. Anterin beras. Orang miskin pakai beras. Jadi terserah saudara, maksud saya nih menerangkan ke sana kemari ini. Saudara mau pakai duit, saran saya seharga 5 liter dah. Biar jangan acak-acak, sebab nanti di akhiratnya bingung. Dia datang, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu kami panggil orang-orang dengan panutan mereka. Kemarin ada tuh dalam tafsir Yasin, yang korun ikut korun, yang ini ikut ini. Iya, ini madhab ikut siapa kita? Siapa yang bertanggung jawab ibadah kita? Itulah ulama madhab. Begitu. Loh kita bawa, biar gampang beras 1.000 nih ya contoh ya. Kalau 1.000 berarti kalau duit berapa tuh? 3.500. Kita datang sama Imam Syafi'i. Oh iya, berarti 3.500 ya. Itu memang seharga beras saya. Emang kalau dibeli beras kan 3,5 liter ya, gitu. Tapi saya kagak bolehin zakat fitrah pakai duit, kagak boleh. Ente bukan pengikut saya. Sono pergi. Nyari pembelaan kita biar benar ibadah. Siapa imam kita yang boleh pakai duit? Imam Abu Hanifah. Datang nama Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, iya, kalau saya termasuk ulama yang bertanggung jawab di hadapan Allah, pakai duit boleh. Berapa ente ngeluarinnya? 3.500. Waduh, enggak seharga beras saya. Kalau saya 5 liter. Ente bukan pengikut saya. Waduh, kita ikut siapa itu? Agamanya selagu-lagunya, enggak ada yang nanggung jawab. Waduh, tuh begitu.
Kita nggak boleh main comot-comot. Pakai beras saja. Bagaimana ya orang kampung sulit Ustadz. Saya ini kan panitia zakat nih. Udah tiap tahun ini. Jadi gara-gara Ustadz ini bikin nyenut aja otak saya ini. Emang begitu? Waduh. Itu yang saya baca dari raut mukanya begitu kayaknya. Itu saya baca. Begitu. Gini saudara. Saudara dagang beras saja. Dagang sediain masjid tuh beras, sediain. Dagang beras. Duitnya banyak nih saudara nih dari ilmu saya nih. Dagang juga nanti dapat jatah juga nih, lumayan ini. Dagang beras. Sebab pada prakteknya masyarakat perkotaan males nentengnya. Yang dia ogah nentengnya, ogah. Kalau udah nyampe masjid mau ngasih duit, ente beli beras dulu, ya nggak apa-apa. Begitu, nenteng doang yang ogah. Kalau begitu tolongin dia nentengnya. Ya udah dagang beras, ente beli beras. Gitu. Beli beras, dagang. Udah, jangan kita pakai beras saya, beras. Gitu. Dapat tuh beras berkarung-karung tuh nantinya. Beli beras mah masih ada di toko beras, kan jangan sampai banyak-banyak kan, contoh aja ya. Udah jumlahnya sekian. Anterin sama orang miskin tuh lebaran tuh. Dapat sekarung, ada yang dapat 2 karung. Girang dia. Orang miskin dapatnya sekarung, 2 karung. Beras begitu. Jangan 3,5 liter dapatnya. Kata dia mana buat beli baju katanya. Apanya? Berasnya nggak usah beli baju katanya. Oh, enggak begitu. Itu kata kita yang menolak. Kata si miskin kalau dipraktekin, alhamdulillah. Saya dapat biasanya Ustaz. Saya tuh dapatnya cuma 3,5 liter. Dapatnya sekantong doang. Sekarang saya dapat 2 karung. Alhamdulillah. Jual, lu mau pedagang beras? Mau beli, lebih banyak dapatnya. Mana yang buat beli baju? Zakat harta. Ini zakat fitrah buat makan. Jadi kita jangan mencampur adukan urusan si miskin beli baju, urusan lain. Kita beragama bertanggung jawab sama Nabi, sama Allah. Urusan dia nggak punya baju, ya kita punya duit kasih. Tapi ini kewajiban kita sama Allah, jangan diotak-atik hukum. Allah nyuruh pakai beras. Sami'na wa ata'na. Biar nggak puyeng. Urusan kasih beras kita anterin si miskin. Duh, nggak ada lauknya. Kasih. Nih buat beli lauknya. Begitu yang dimaksud agama. Begitu. Agama. Jadi si miskin dapat banyak. Orang-orang yang rapih menerapkan aturan zakat, maka si miskin dapat banyak dapat. Bukan 3,5 liter, ada yang dapat 2 karung, dapat 2 karung, lumayan itu kan, 1 kintal kan lumayan, dapat beras sekintal, barakah. Itu begitu. Saya mau tutup segini aja, buat pertanyaan aja maksudnya. Di majelis ilmu Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk di majelis ilmu lancarkan usaha-usaha dan ikhtiar kita. Dengan kita duduk di majelis ilmu Allah sehatkan zahir dan batin kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solihin dan solihat. Akhir hayat kita moga Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.